Beberapa waktu yang lalu, gue nge-build PC ini dan gue happy banget. Tapi, PC ini tuh kayak belum cocok untuk ditaruh di atas setup gue. Kayak masih ada yang kurang gitu. Gue udah nyari inspirasi online di mana-mana, di Reels, di YouTube Short, segala macem, dan belum nemu yang cocok. Sini, coba gue kasih unjuk dulu setup gue kayak gimana. Jadi basically setup gue tuh kayak begini. Masih full putih dan belum ada apa-apa. Yang jadi concern utama gue itu adalah tembok yang putih. Nggak ada aksen apapun. Gue sih kepikiran buat ngasih poster, masang wall art, atau lampu-lampu yang menarik gitu. Tapi masih belum dapet inspirasi yang oke nih. Makanya gue kepikiran buat coba main-main ke IKEA gitu ya. Gue mau nyari inspirasi, barangkali ada produknya IKEA yang bisa nge-enhance setup gue. Karena warna terlalu plain gitu, bosen kali. Ya, udah siap nih. Tapi sebelum itu gue mau masuk ke mode mengendarai dulu. Nih, di handphone yang lagi gue pakai nih, Realme C65, dia ada riding mode atau mode mengendarai. Ini kalau gue onin, tampilannya berubah. Ini tunjukin. Tampilannya jadi kayak begini. Ini mode mengendarai dan lebih asik karena sekali tap gue akan coba cari IKEA. Kita ke IKEA Alam Sutra ya. Kalau udah kita bisa balik ke riding mode-nya. Abis itu di riding mode-nya ini gue bisa pilih ini nih, musik. Jadi bisa sambil dengerin musik yang di casting ke head unit mobil gue. Ini asik sih. Riding mode ini asik sih karena desainnya itu yang esensial doang yang biasa kita pakai kalau kita lagi nyetir, kayak misalnya ada kontak, ada telepon, ada recent calls, terus sama musik. Jadi bisa kita pakai di sini. Sama maps. Cuma gue sih kayak pengen ngasih masukan gitu ke Reels ini. Maps-nya nih kalau bisa nih ada widget kecil gitu. Jadi kita nggak usah pindah-pindah dari maps ke riding mode atau segala macam. Cuma sebenarnya udah manfaat juga sih, karena kan Google Maps itu ada fitur. Nah, ada suaranya Pak. Jadinya, well, kalaupun gue harus pindah ke riding mode gini aja, masih oke sih. Mau difoto sama harimau nggak? Lagi ya? Gue foto ya. Ngapain? Lagi ngelihat inspirasi setup di YouTube Shorts. Terus ngapain tangannya? Tangannya lagi megang makanan. Nggak mungkin megang handphone dong. Ntar takutnya kena bakteri segala macam. Untung yang C65 ini punya fitur air gesture namanya. Jadinya untuk TikTok, YouTube Shorts, sama Facebook Reels itu kita bisa dan langsung pindah. Gokil. Mantap. Abis makan gue iseng ya, karena katanya dia udah punya IP54, jadi gue cuci handphonenya. Jangan ditiru guys, ini keisengan gue aja. Dan abis kena air, ternyata layarnya tuh masih bisa untuk dipakai. Ini katanya fiturnya adalah Rainwater Touch dari Realme C65. Gokil. Ini inspiratif banget nih. Dari pertama kali gue ngeliat ruangan ini, itu kayak bisa banget gue tiru buat jadi studio. Dan besarannya kalau ngeliat di sini cuma 10 meter persegi. Ini best sih. Sini. Kenapa gue bilang ruangan ini inspiratif buat jadi studio? Karena lo bisa syuting, kalau emang lo content creator, lo bisa syuting di banyak tempat. Di situ bisa, madep sini bisa, dan madep sofa juga bisa. Keren. Ini cool. Yang inspiratif lagi ini nih sebenarnya. Ini bisa banget sih ruangan ini kita foto. Hasilnya abadikan dulu lah. Apalagi kan siapa tahu ini. Siapa tahu, iya, kita berdoa supaya bisa bikin studio kayak gini. 2 kali udah cukup sih kayaknya. Masih kurang. Ya udah zoom 5 kali. Kodenya jadi kelihatan. Oke, posisinya nggak di sini. Market all decoration. Oh. Tanpa difoto harusnya. Harusnya. Main e-football dulu bisa kali. Main e-football dulu pakai C65. Matching ya? Ya, warnanya ungu, sedikit ungu gitu ya. Ungu apa ketemu sama hue-nya ini. gitu. Estetik banget, estetik. Mantap ya. Tapi ngomong-ngomong itu tadi udah buat ngapa-ngapain kok belum? Emang nggak lobet? Emang nggak apa-apa nanti? Enggak, baterainya masih 82%. Hah? Serius? Gue tadi foto-foto.
Kan baru dipakai buat nge-maps doang tadi, terus buat foto, ambil video, baru sebentar. Belum dipakai main game. Sebelum zuhur juga. Sekarang emang jam berapa? Jam 4. Baru 4 jam. Sampai mau maghrib nih, akhirnya selesai juga kita di IKEA. Tapi gue masih nunggu istri gue ya. Masih ada yang dicari sama dia. Apa aja yang gue beli akhirnya buat nambah-nambah setup. Ini dia, SCADIS. Akhirnya gue cuma beli SCADIS cuma buat naro keyboard doang. Ya buat hasilnya SCADIS pas sudah dipasang jadinya kayak begini. Iya, penasaran ya sama setupnya kayak gimana? Gue spill sedikit nih, posisinya gue pindah. Tapi sebelum itu gue mau ngasih tahu dulu ke kalian kalau Realme C65 ini punya sertifikasi dari TÜV-SÜD. Iya, bacanya TÜV-SÜD, bukan TUV-SUD. TÜV-SÜD ngasih sertifikasi kalau Realme C65 ini bakalan lag free, alias nggak bakal nge-lag selama 4 tahun ke depan. 4 tahun itu lama loh untuk sebuah handphone di harga 2 jutaan kayak si Realme C65 ini. Ya udahlah, kita langsung aja lanjut lihat setupnya kayak gimana. Nah, ini dia setupnya, nggak spesial ya. Ini beberapa hal yang gue tambahin ya. Gue tambahin lampu-lampu di sebelah sini supaya kesannya lebih estetik. Terus juga beberapa hal dari IKEA yang akhirnya gue beli. Yang gue bilang tadi tuh, ini namanya SCADIS ya. SCADIS ini gue pasang untuk naro keyboard gue kayak begini. Ini keyboard kerja, mouse kerja, dan di bawah sini gue lagi pakai keyboard gaming dan mouse gaming. Di sebelah sini juga ada IKEA Lennart namanya. Ini buat naro barang-barang perintilan yang gue pakai untuk syuting atau handphone review. Dan di bawah sana itu ada namanya IKEA Dagoto, sebuah footrest dari IKEA. Kok gue jadi kepikiran ya, kayaknya enak kalau kita cobain gaming test C65 di setup baru ini. Ih, mantap sekali nih. Langsung lah gaskan. Ih, akhirnya kita nyobain main game di setup baru ya. Ini ada 4 game yang bakalan gue cobain, dan game yang pertama itu adalah FC Mobile. Yuk. FC Mobile lo dapat settingan kayak gini, basically ada di sedang. Cuma sayangnya frame rate-nya ini ada di standar dan nggak bisa gue naikin ke tinggi. Sisanya semuanya ada di sedang dengan resolusinya ada di tinggi. Ini gameplaynya kalau kita mainin EA FC Mobile di mode online-nya ya. Ini rival dan rank. Ya paling gue mainnya akan gitu-gitu aja sih. So far, frame rate yang kelihatan ini ada di 29 dan 30 fps. Expected untuk settingan di frame rate standar ya. Oh my god, hampir saja saudara-saudara, sebangsa tanah, sebangsa air. Oke, sekarang gue akan lihat nih kinerjanya. Sejauh permainan ini, apakah akan ada penurunan kinerja atau enggak? Gue ekspektasi harusnya tidak ada. Oke, ini tampilannya ketika selebrasi Pulisic akhirnya memasukkan gol ke gawang lawan, teman-teman. Dan frame rate-nya pun masih terlihat ada di angka sekitar 30 fps. Dan diakhiri dengan penalti nih dari lawan. Nih, lawan akan ada penalti, tapi dia nggak gerak-gerak. Nih, kenapa ini saudara-saudara ya? Posisi... sayang sekali. Posisi gue saat ini menang 2-0 jadi 2-1 deh. Karena ternyata gol nih ya penaltinya, padahal kiper gue udah bener posisi lompatnya nih. Sayang banget. Ya, pertandingan selesai dan ternyata frame rate-nya bisa ditahan di angka 30 fps. Masih mantep banget. Dan kita akan lanjut ke game yang berikutnya, yaitu PUBG Mobile. Nah, settingan PUBG Mobile default kita dapetin di HD High dan bisa diubah ke Smooth Ultra. Ihey! Dengan anti-aliasing gue bikin 4x dan power savingnya ini di disable. Oke, auto adjust grafiknya juga gue disable ya guys ya. Dan gue apply dulu dan kita pindah ke lobby Smooth Ultra dengan 4x, terus disable dan disable juga. Apply, so let's get to the game. Nah, ini tampilan ketika lagi lompat dari pesawat ya, dengan gyroscope yang menurut gue cukup oke untuk sebuah handphone Helio G85. Meskipun kalian bisa banget tambahin sensitivity-nya lagi nih kalau mau si gyroscope-nya itu jadi lebih sensitif lagi. Guys, di depan gue ini Gatka. Dan gue belum dapat armor apapun ya. Dan udah ada tembak-tembakan banyak banget. Oke, disinilah kemampuan gue diuji. Paling mati. Oke, frame rate-nya pun masih 39 fps dengan load GPU-nya lumayan tinggi di 90%, dan CPU-nya ini masih santuy bro, di 50-60% aja kalau CPU-nya ya. I kill one. Nice. Akhirnya tereliminasi guys. Ini masuknya di top 10 sih, nomor 7, mantap juga gue ya. Dan ya
ini sih bisa dimainin ya kalau cuma sampai settingan 40 fps aja. Lanjut ke game yang berikutnya, eFootball. Seperti biasa, untuk eFootball akan gue atur ke high dan 60 fps. Kuat nggak ya? Nah, ini dia eFootball ya guys ya, dengan settingan tinggi dan 60 fps. Tapi sepertinya ya, kayaknya ini cuma bisa ketahan sampai 40 fps aja. Ya, better lah ketimbang cuma dapat 30 fps ya. Ini masih 40 fps dan gol dong. Masa nggak gol? Kita lihat selebrasinya. Seperti ini. Ini siapa nih? Oh, Kimmich. Oke, selebrasinya kayak gini karena settingannya juga high. Jadinya gambarnya nih bagus banget ya. Frame rate-nya sampai ke 45-an fps ketika gameplay. Nice, ini replaynya kayak begini guys. Babak kedua nih, dan statusnya sekarang gue menang 3-0. Dengan frame rate-nya juga masih oke di 45-an fps, which is good banget ya. Dan gue yakin kalau kalian mau dapetin 60 fps, kalian bisa turunin kualitas gambarnya. Ini kan high, turunin lah jadi sedang atau jadi rendah gitu ya, demi ngejar FPS. Tapi kalau kalian itu kayak gue ya, yang masih nyaman dengan 45 FPS, which is adalah frame rate yang cukup oke juga untuk game di konsol apapun, menurut gue settingan high ini masih bisa banget untuk dipakai di Realme C65. Nice. Nah, di akhir-akhir nih frame rate-nya pun masih ada di angka 43, 45, tapi beberapa kali ketika load CPU dan GPU-nya itu mencapai sekitar 90 atas atau bahkan 100%, frame rate-nya itu bisa turun sampai ke 27, 26 atau 28 fps. Jadi, gue ternyata kayaknya lebih menyarankan untuk kalian turunin resolusinya alias kualitas grafisnya ya, jadi standar atau rendah aja. Ya, pertandingan selesai dan kita akan lanjut aja ke game yang berikutnya. Game yang terakhir, Mobile Legends. Settingan default Mobile Legends dapatnya kayak begini, ada di tinggi-tinggi. Super dan ultranya sayangnya belum muncul nih guys. Dan kita bisa atur sisanya, garis tepinya gue aktifin, bayangan aktif, kecuali filter buta warna. So, let's get to the game. Mobile Legends bisa dimainin di settingan kayak tadi ya, dan dapat frame rate rata di 60 fps nih guys. Good? Ya, good lah ini ya. Masih bisa banget buat dimainin. Buat kalian yang setiap harinya mainin Mobile Legends terus, ini bisa banget pak. Masih nyaman dan enak sih buat gua. Dan ya, lagi agak rame begini pun masih bisa di-maintain di atas 50 fps, which is fairly good buat gue ya. Guys, rame banget guys dari tadi, dan ini masih bertahan di 60 fps gue sendirian coy. Oh my god. Wah! Nana is the best. Rame banget pak di depan base lawan pak. Lihat pak, masih 60 fps pak. Wah, cool. Nice. Keren banget nih. Deg-degan juga kita kan. Lihat nih kayaknya tamat sih. Ini kayaknya menang sih, udah sih. Udah sih, ini menang sih. Udah fokus melawan base, udah hancurin base, dan iya, menang dengan frame rate yang sangat bagus. So, that's all gaming test untuk kali ini di Realme C65. Oke guys, makasih banyak ya udah nemenin gua ngupgrade setup gua sekaligus ngebahas Realme C65 tipis-tipis. Semoga video ini ngebantu buat kalian yang lagi nyari handphone atau pengen ngerapiin setup kalian. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!